Datang di aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Bersama saya Wilson Pasaribu, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 102060 Kosik Putih, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan Bapak fasilitator kami yaitu Bapak Maulana dan pengajar praktik yaitu Ibu Siti SPD MPD. Mari sama-sama kita menyaksikan aksi nyata saya. Terima kasih. Kalian anak? Oke, terima kasih ya. Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak Will. Oke, dalam hal ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan dan keyakinan coba sama-sama kita baca yuk. Membuat kesepakatan keyakinan. Siapa yang pernah dengar peraturan kelas? Aku. Apa isi peraturan kelas? Tidak boleh terlambat ke sekolah. Ya, kalau misalnya kalian itu tidak kalau kalian itu tidak rapi, bagaimana perasaannya? Tidak senang. Tidak senang kan? Ya. Tidak senang, berarti kita harus berpakaian rapi. Nah, jadi di sini Bapak punya keyword. Apa namanya ini? Keyword. Bisa nempel nanti di sini ya. Nah, nanti kalau ditempelkan di sini tertempel. Ya kan? Nah, coba ini Bapak bagikan. Bapak bagi ini. Terus kalian tulis di sini. Nanti kalau kalian pegang gini kan, nengket, jangan di situ tulis, di sini tulis. Biar enak nanti ngapainnya, nempelnya. Ya? Oke, Bapak bagi ya. Ayo Bapak kasih waktu 1 menit. Ditulis. Ditulis ya. Iya, ditulis. Misalnya, iya, contohnya nggak boleh terlambat. Langsung tulis, langsung tulis. Tulis namanya dulu, baru tulis peraturan kelasnya. Iya, rapi ya nak, rapi ya nak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memasuki acara aksi nyata Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 102060 Kosik Putih. Baiklah, di sini saya akan membacakan tata tertib kita. Yang pertama itu kita akan melakukan doa pembuka, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata sambutan dari protokol, kata sambutan dari ketua komite, kata sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara kegiatan aksi nyata, pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif oleh Bapak W. Pasaribu. Yang ketujuh, kita sharing dan tanya jawab. Yang kedelapan, kegiatan refleksi, penutup oleh kepala sekolah, doa penutup, lalu kita dokumentasi. Baiklah, di sini kita akan memulai acara kegiatan kita yang kita mulai dengan melalui doa. Doa kita serahkan kepada Bapak Ketua Komite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan acara kegiatan kita ini tadi, yang dimana kegiatan diseminasi budaya positif
Ya, sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita bangkit berdiri. Selamat datang di acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 10 20 60 Pasir Putih. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Uwe Pasaribu, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru-guru sekalian. Baiklah, marilah kita mengikuti acara demi acara dengan baik. Kita akan mendengar kata sambutan dari Bapak Komite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dan hari ini kita mempraktekkan seminar diseminasi budaya positif. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Wilson. Harapan kami selaku komite di sini, mudah-mudahan ini akan berjalan terus dan mendapat dampak yang baik dan positif bagi sekolah kita. Ya. Untuk membuka acara kegiatan aksi nyata ini, kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak sebagai guru yang lulus dukungan sama Pak Kepala Sekolah, Pak Wilson sudah nomor 1. Pendirian dari dukungan dari Kepala Sekolah sudah nomor 1. Tapi ini harapan kita dukungan dari guru lah. Harapan Bapak bagaimana kita dukung, karena kita juga menyusul, bukan mengurus saja. Kita mengikuti nanti Pak Wilson. Makanya kita harus mendukung. Karena cerita Pak Wilson semalam di contoh di nggak ada guru-guru, murid-murid pun siap berkata buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber kami persilahkan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak. Kurang semangat. Selamat pagi. Baik. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, coba Bapak Ibu dulu pagi luar biasa. Ya. Oke, kita coba ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada guru SD Gosik Putih yang hebat ya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 102 060 Gosik Putih ya. Bapak Ibu bisa kita lihat di slide. Salam dan bahagia. Salam sehat buat kita semua, guru-guru hebat yang ada di tempat ini. Ya, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 akan memberikan semacam aksi nyata kepada Bapak Ibu, berbagi, sharing kepada kita semua agar materi budaya positif ini boleh kita terapkan nantinya di sekolah kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju Pak. Baik, terima kasih. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita nggak usah tegang.
Ya, santai aja, sersan, serius tapi santai ya. Walaupun saya menyampaikan ini nanti ada kayak ngantuk gitu kan, itu hal yang biasa. Tetapi tetap konsentrasi apa yang akan saya sampaikan. Baik, aksi nyata modul 1-4 budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan poin-poin yang ada di layar? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, Pak. Siapa yang setuju? Oke, terima kasih. Siapa yang tidak setuju? Siapa yang abstain? Oke, Bu Eva abstain ya. Baik. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju? Setuju. Yang tidak setuju? Baik. Bu Eva tidak angkat tangan lagi. Oh, setuju ya. Angkat tangan, Pak ya. Angkat tangan ya, Bu. Baik, yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah nanti Bapak Ibu mempelajari semua, ini poin-poin ini tidak akan berlaku. Ya. Tetapi mari kita konsentrasi mengikuti materi. Lanjut. Topik pemaparan kita pada hari ini ada 6 topik. Sangat banyak ya Bapak Ibu. Tapi walaupun banyak ini ilmu yang sangat baik, sangat berarti ini harus kita peroleh. Kita jangan mau kalah dengan sekolah yang lain. Seperti yang disampaikan saya lihat kemarin waktu lokakarya itu ada satu sekolah SD Portibi, tidak ada pun gurunya di situ, siswanya bisa melakukan kebersihan. Di mana itu letak kesalahannya? Di mana itu letak keunggulannya? Coba kalau siswa kita tidak ada kita di situ, siswanya nggak bakalan mau kebersihan. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semua boleh tanpa ada pengguru, mereka boleh melakukan aktivitas, yaitu namanya budaya positif. Ya, baik. Di situ ada sampai 6 ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi atau 5, posisi kontrol. 6, restitusi, segitiga restitusi. Ini materi yang sangat padat, tetapi mari kita konsentrasi untuk mengikutinya. Ya. Baik, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu apa sih artinya? Siapa yang bisa menjawab? Disiplin. Pernah dengar kata disiplin Bapak Ibu? Pernah, udah pasti. Ya, cuman terkadang kita mengartikannya susah. Apa sih disiplin ini? Ya. Ada yang bisa? Ada Pak. Ya, silakan. Kalau disiplin itu menurut saya Pak, melaksanakan segala sesuatu kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih ya, jawaban yang sangat baik ya. Sesuatu aturan yang ditetapkan bersama dilaksanakan oleh murid ataupun guru ya. Itu namanya disiplin ya, menurut Pak Arlin ya. Bagus ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Baik, untuk mengetahui ya, ini ada sebuah semacam kegiatan lah ya. Kita konsen di sini ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma. Kaitannya nanti dengan disiplin tadi ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda.
Bayangkan Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil. Kira-kira ada secari kertas di tempat Bapak Ibu? Ada, Pak. Kalau ada silakan. Letakkan di salah satu, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Di dalam, kalau enggak di tangan Anda pun boleh ditulis. Coba ditulis di tangannya. Apa hal benda yang berharga? Misalnya emas, berlian, ya kan, uang boleh, mobil mewah boleh. Hah? Kan tulisan. Tulisan, ya kan? Hah? Boleh. Pokoknya yang berharga sama kita, tulis di dalam tangan kita genggam. Oke? Baik. Buatlah sebuah kepalan, sudah kan? Sudah buat sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba sebuah tenaga, ya, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, itu teman Anda. Ya, teman Anda yang kiri, coba dia berusaha untuk meminta karena dia tahu itu berharga yang di kepala itu. Ya. Nah, coba silakan dipraktekkan. Nah, ayo buka gitu ya. Nah, dengan rayuan pun boleh, dengan rayuan. Ayolah, bukalah. Nah, aku mau kok yang kamu genggam itu tahu itu berharga. Boleh? Ya, boleh. Ayo, silakan. Saya juga tidak kamu sih. Oke. Sudah? Ada yang berhasil? Baik, coba kita perhatikan ke slide ya. Teman Anda akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Tentunya apa yang terjadi? Ya tentunya kalau dia menghardik kita, mengancam kita mengambil juga. Karena ini berharga gitu. Ya. Jadi artinya di sini ya kita lihat bahwasanya perubahan paradigma teori kontrol teori ilusi itu ilusi guru mengontrolmu. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi kalau tadi ya dalam kepalan tangan itu, kalau Anda memaksa, boleh juga dipaksa. Tetapi siapa yang mengatur kita untuk membuka itu? Siapa coba? Siapa yang mengatakan tadi kan sudah dirayu, dipaksa gitu kan, ada bujuk. Terakhir kita bukakan barang berharga yang ada di kepala kita itu. Siapa yang mau membukanya? Siapa? Iya, diri kita sendiri. Berarti kontrol diri kita sendiri. Ya. Tidak mungkin teman kita yang sudah berusaha kita nggak mau itu. Tetapi dengan ada ancaman itu, ada hardikan itu, kita pun ya udahlah kita buka aja. Menyerah. Gitu. Jadi kita sendirilah yang menentukan. Ya. Nah itu maksudnya di sini. Oke, jadi kita itu tidak bisa mengontrol murid itu. Jangan kita berharap kita bisa mengontrol anak-anak itu, tidak boleh. Ya. Karena anak-anak itulah yang mengontrol dirinya sendiri. Oke. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol, pengendali? Ya. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama kan kita seperti itu di kelas kan? Kita berusaha supaya kita misalnya seorang guru yang tegas, maunya si gue itu tegas lagi sedikit. Kita bisa paksa itu mereka. Ya. Oke.
Kemudian teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kan perilaku buruk yang kita lihat anak-anak ini, misalnya nangis di situ, terus kita bilang, atau bandal jadi cubiti kawannya, kita kan langsung marah. Betul nggak? Betul tidak? Betul, ya. Karena kita lihat kelakuannya itu tidak sesuai dengan prinsip kita. Karena kita dulu mungkin waktu SD tidak seperti itu, ya. Padahal di sini teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Sebenarnya anak itu, kenapa dia ribut? Kenapa dia mencubiti kawannya? Ada tujuan yang terjadi. Apa? Kayak mana dia di lingkungan keluarganya harus kita tahu. Ya. Baik, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya. Bukan orang lain. Makanya saya bilang tadi, kita sebagai guru, kita tidak boleh mengontrol. Ya. Karena anak itu punya kendali masing-masing. Baik. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya. Karena gagal kan, ya terjadilah pemaksaan. Ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Kalau tadi kan menang atau kalah kita kan. Kalau ini enggak, menang. Ya. Baik, ini banyak sekali ya tentang flowchartnya ini ya, teori disiplin positif. Cuman Bapak Ibu bisa nanti lebih membacanya di rumah ya. Yang pertama saya bacakan yang di atas saja ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah dibahas. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya. Baik, di sini semua orang memiliki tujuan. Itu ada nanti teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia akan kita bahas selanjutnya. Nah, baik kan? Maka kita lihat apa makna dari disiplin ini. Ya. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya. Kalau tadi kan mematuhi aturan arti disiplin. Sebenarnya artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum ada yang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kadang kan anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena satu takut dihukum. Melakukan sesuatu itu karena dapat hadiah. Nah di sini kita harus meninggalkan stigma-stigma yang seperti itu. Artinya anak itu melakukan sesuatu itu timbul dari motivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Memang ini PR yang sulit, ya.
Karena merubah paradigma ini sangat sulit. Tetapi pelan-pelan akan bisa. Sama seperti yang saya contohkan di Pertiwi tadi. Tidak ada gurunya, mereka boleh melakukan kebersihan. Gurunya di kantor semua. Siswanya melakukan kebersihan, saya pun heran. Apa kiatnya itu? Sampai kami duduk itu, 2 kali mereka mau ngepel itu. Kalaupun disetting saya rasa susah itu. Susah, karena datang tamu dari sini, ayolah setting, nggak bisa. Itu karena pembiasaan. Saya rasa sudah pembiasaan itu. Jadi saya pun mau di sekolah kita ini, mudah-mudahan boleh kita lakukan seperti itu. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukti. Ya. Baik, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya tidak usah saya baca semua. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada di situ, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan kita secara umum. Kalau ini bisa kita lakukan, yang 6 ini, saya yakin sekolah kita akan maju ke depan. Ya. Baik. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Atau sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya? Jelas Bapak Ibu pengertian disiplin tadi? Ya. Disiplin itu adalah proses belajar, bukan proses karena takut kena hukuman sehingga kita melakukan disiplin. Enggak. Ya. Oke, saya lanjut teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Tadi kan sudah kita bahas teori motivasi singkat tadi ya. Motivasi ada 3. Motivasi eksternal. Berarti kalau X dari luar ya. Dia melakukan sesuatu karena ada pengaruh dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Kemudian motivasi eksternal juga ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapat apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga motivasi internal, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itulah maksudnya teori motivasi perilaku manusia. Memang sebenarnya harus dari dalam diri kita. Sama seperti kita sebagai guru kan, itu kan dari dalam hati kita timbul itu. Bukan mungkin ada sebagian, karena pilihan kedua aku itu akhirnya jadi guru aku. Dan pertama aku sebenarnya dulu bukan guru, aku bekerja kantoran. Tapi dalam hal ini karena kita sudah jadi guru, motivasi itu harus dari dalam diri kita. Jangan atas dorongan orang lain. Ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Kita jangan hanya memerintah orang, kita memerintah diri kita sendiri juga harus boleh. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau sudah seperti itu, kita sudah merdeka. Baik, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini saya pun setelah saya baca ini pertama-tama saya terkejut, Bapak. Ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi dengan pelajaran ini, rupanya kalau dikasih penghargaan, kita itu diberi hukuman. Hukumannya apa? Kalau tidak bisa mempertahankan, itu hukuman. Terus hukuman sama siapa lagi? Sama yang tidak juara. Makanya jangan heran
baru-baru ini atau sudah ada beberapa tahun yang lalu, jangan bikin ranking di kelas. Memang begitu lah dia. Ya, karena memang yang tidak juara dihukum, yang juara juga dihukum. Kalau tidak mampu dia mempertahankan. Kadang pun kita beri pempengaraan, harus bisa juara ya nak, tingkatkan ya nak. Kalau tidak bisa nanti mungkin tidak bla 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 bla. Nah itu ya. Jadi yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ya tentunya merusak hubungan antara yang juara dengan yang tidak juara. Mereka akan muncul sesuatu pembatas. Contoh, biasanya kalau yang juara kan dulunya di depan. Udah pasti itu, yang tidak juara di belakang itu. Nah, jadi ada dia perbedaan antara anak itu di dalam kelas. Ya. Baik. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Iya. Misalnya, contoh, cobalah dulu kita bikin anak-anak ini. Ayo, coba gambar dulu sekolah kita. Mau mereka kan? Mau. Tapi dengan kita bilang, kita kasih penghargaan. Pasti dia berusaha untuk lebih bagus. Coba kita bilang nggak ada penghargaan, nggak ada hadiah. Salah-salah itu berarti. Jadi artinya menurunkan kualitas ketika dia tidak dikasih penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Sama juga seperti tadi. Penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Ya. Tetapi dalam hal ini penghargaan itu, nah ini ada penjelasannya, boleh dibaca nanti lebih untuk penjelasannya, ya. Yang sudah saya kirim di grup WhatsApp. Kemudian bentuk program kebajikan apresiasi. Ada dia dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi memang dengan siswa yang berlatar belakang berbeda itu, ya kita harus lakukan ini, ya secara khusus, secara pribadi kepada semua murid dan dilakukan secara konsisten. Selanjutnya contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, perasaan empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pembuka, saya menghargai nilai kebajikan kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam tugas kelompok. Kemudian pembuka, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya. Baik, di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ya. Coba bisa ya kita pilih hukuman atau konsekuensi kalian. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Baik. Sama-sama kita lihat ya. Yang pertama tadi hukumannya. Benar. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam konsekuensi. Yang ketujuh konsekuensi. Kira-kira ada mau ditanya dari situ? Kenapa ini harus konsekuensi? Kenapa ini harus hukuman? Ya, baik. Saya rasa untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Harusnya dia hukuman. Kenapa dia konsekuensi? Ya? Iya, sama. Kenapa dia harus konsekuensi? Harusnya dia hukuman. Ya? Iya, betul ya. Karena itulah keyakinan kelas orang itu, kesepakatan kelas orang itu. Untuk khusus PJOK. Tapi kalau pelajaran guru kelas yang lain nggak boleh membuat ini. Misalnya guru agama bikin seperti ini, nggak boleh. Tidak boleh. Ya, yang hanya bisa melakukan itu adalah pelajaran PJOK. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu kan pemanasan. Nah, karena ya silakan. Bertanya Pak. Ya boleh. Itu terkadang kan seperti contoh Pak, mau bertanya, misalnya pada saat sebelumnya terima kasih kepada Bapak narasumber telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menanggapi dari apa-apa yang disampaikan Bapak tentang kegiatan guru, yaitu fokus hukuman atau konsekuensi. Adapun yang mau saya tanyakan begini Pak, misalnya pada saat kita melaksanakan kegiatan upacara bendera, kemudian kita sudah sama-sama mengetahui bahwa aturan yang telah kita sepakati bahwa seluruh siswa-siswi kita setiap hari itu harus menggunakan pakaian lengkap ya Pak. Jadi tatkala pada saat pelaksanaan kegiatan upacara bendera ada anak yang tidak memakai pakaian seragam lengkap. Kemudian kita bariskan dengan baris tersendiri. Kemudian baru kita kasih motivasi untuk bagaimana dia supaya berseragam lengkap untuk minggu depannya. Dan kita kasih satu contoh dia Pak mengut sampah gitu. Mengut sampah setelah kita memberikan arahan kepada siswa kita tersebut. Itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi namanya coba? Oke, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Arli, pertanyaan sangat bagus ya. Baik, kita harus bisa Pak bedakan dia peraturan sekolah, kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi pada pas posisi dia upacara itu namanya peraturan sekolah. Nah, di sini peraturan sekolah itu adalah dibuat oleh sekolah untuk disampaikan kepada murid. Sedangkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibuat oleh murid dengan kerjasama dengan guru kelas. Iya. Tahu kan bedanya kan? Jadi di sini kalau sudah tahu membedakan itu, maka kalau dia peraturan sekolah, siswa tidak boleh meminta supaya hukuman itu jangan itu. Ya. Makanya tadi kalau misalnya di upacara itu Pak, kan itu kan ada
aturan-aturan sebenarnya untuk menghukum anak itu. Makanya nanti kita juga bisa kerjasama dengan kepala sekolah. Kalau dia nggak pakai ini, apa hukumannya? Yang kita bikin antara guru dengan kepala sekolah bicara hukumannya. Kan gitu kan? Tetapi kalau dalam kelas, ini kelas kita masing-masing, kita bikin kesepakatan antara murid. Ya, murid dengan guru. Makanya saya tadi kan sudah dengan Pak Arlis sudah saya buat tadi itu keyword tadi itu adalah berupa ini dari anak-anak itu. Ya, misalnya seperti tertib di dalam kelas itu dari orang itu, dari mereka itu, dari anak-anak itu. Kita hanya meramu, kita guru meramu, karena mereka meyakini bahwasanya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Makanya tadi kalau Bapak bilang misalnya, nah kalau kamu terlambat datang ke sekolah, itu bagus atau tidak? Jawabannya apa? Jawabannya pasti tidak bagus. Tahu dia itu sebenarnya, ya, tahu dia. Makanya gini, ini memang sebenarnya kita bikin besar-besar dia di dalam kelas supaya nanti anak itu setiap hari membacanya, jadi tahu dia. Oh ini. Lama-lama itulah budaya positif yang timbul di dalam diri anak itu. Ya, makanya tadi mungkin seperti di SD perpigi tadi gitu. Mungkin itulah budaya positif mereka. Ya. Nah sekarang budaya positif kita apa di sini? Harus ada Bapak Ibu. Ya. Bisa ya Bapak Ibu pahami ya? Oke, nah begitu dia ya. Jadi makanya dari sini kita sudah bisa menentukan dia. Ketika dia misalnya sudah hukuman, berarti itu masuk ke peraturan sekolah. Tetapi ketika dia konsekuensi, itu masuk ke kesepakatan dan keyakinan dia kelas. Emang baru ini kita pun tahu. Saya pun dulu kalau baru-baru masuk waktu di SMP dulu saya bilang gini, kontrak belajar. Saya yang bilang kontrak belajarnya sama anak-anak. Harus mereka lakukan apa yang aku bilang. Tapi sekarang Bapak Ibu kan seperti itu. Kita tanya sama anak-anak itu, apa sebenarnya mau kita lakukan? Ya. Oke. Baik. Nah itu saya rasa ya. Karena anak-anak itu pastinya tahu dia itu baik atau tidak. Ya. Tahu. Lain hal dia misalnya nggak normal, tapi kan sesuatu itu semua normal. Baik, nah di sini ya, hukuman atau konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Iya, namanya hukuman menyakitkan, ya, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, hukuman secara paksaan, hukuman secara stimulus atau tanggapan, ya, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya bisa Bapak Ibu baca nanti lebih mendalam, ya. Oke, sampai di situ mengerti nggak Bapak Ibu? Paham sekali, Pak. Paham ya? Baik, terima kasih ya. Saya pun senang kalau Bapak Ibu sudah paham ya. Hanya tinggal nanti kita di lapangan melakukannya. Tapi yang namanya perubahan itu biasa itu, banyak tantangan yang kita hadapi. Yakin ya, namanya perubahan. Hal yang kita bikin yang baik, banyak orang yang tak suka. Nah, udah pasti, itu hukum alam. Tapi ingat, perubahan adalah hal yang abadi. Setuju gak? Hanya perubahan yang abadi. Tidak ada orang yang tak mau berubah. Pasti akan mau berubah. Ya, seperti saya misalnya, saya kan sudah CGP nih. Bapak Ibu pasti sudah haruslah. Sudah pasti itu. Nggak bisa enggak. Kenapa Pak Wilson bisa, saya nggak bisa? Kan begitu ya. Baik. Kita lanjut. Apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin Bapak Ibu kemarin saya video-video di sana, ngapain sih Pak Wilson ini bikin video-video? Saya bikin video restitusi sama anak-anak.
Walaupun sekedar video, tetapi setidaknya anak itu sudah tahu apa yang sudah saya lakukan untuk dia. Ya, baik. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini asik ini ya. Asik ini. Baik, identitas gagal atau hukuman. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Ya. Dan seterusnya, murid anak membenci peraturan, murid anak menghormati peraturan, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nanti bisa lebih mendalam lagi dibaca ya Bapak Ibu. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ini harus diingat ini. Ya, bukan untuk menebus kesalahan dia, tetapi untuk belajar dari kesalahan, untuk tidak diulangi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, mungkin itu untuk restitusinya. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ayo, siapa dulu yang bisa menjawab pertanyaan ini? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, silakan. Ya. Baiklah, kembali saya akan menanggapi apa maksud dari pertanyaan Bapak sampaikan tadi. Menurut pendapat saya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kita bercermin kepada mungkin tentang apa yang disampaikan Bapak tadi tentang pemaparan, hukuman, dan konsekuensi tadi. Mungkin kalau menurut saya, kalau kita menyampaikan suatu peraturan itu adalah kita yang menyampaikan suatu peraturan, tapi belum tentu siswa kita bisa untuk melakukan. Tapi kalau dia memang kita terapkan keyakinan kelas, ya memang dari dasar siswa kita terlebih dahulu bahwa dia yakin untuk melaksanakan tentang aturan yang akan kita sepakati bersama. Jadi itulah mungkin salah satu alasan menurut saya Pak, harus keyakinan kelas dan kita tidak menerapkan peraturan ini. Oke, kali kami untuk Pak Arvin ya. Jawaban ya. Jawaban yang sangat bagus ya. Jadi memang itulah ya, itulah jawabannya ya. Karena dari contoh ini sebenarnya sudah jelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa itu? Yaitu untuk melindungi keselamatan kita. Ya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Supaya terhindar dari mungkin virus atau bakteri yang bisa mengakibatkan pada diri kita dan bisa menimbulkan penyakit. Iya, untuk kesehatan. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatih? Mungkin salah satunya Pak, agar kita tidak tertinggal dari pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber. Jadi kalau kita terlambat tentu kita apa yang tadi itu akan banyak ketinggalan dari materi yang
Ya, baik. Berarti kan di situ yang namanya menghargai waktu atau disiplin. Ya. Baik. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Makanya anak kita arahkan mereka jangan terfokus kepada peraturan. Ini yang mau kita rubah. Ya. Kita terfokus kepada keyakinan yang mereka sampaikan. Makanya nanti ketika berbuat salah dia contohnya. Ingat keyakinan anak? Ayo, apa coba keyakinanmu? Tengok. Ini. Iya Pak, ya Bu. Karena bukan kita yang bikin. Kita hanya meramu. Nah, oke? Baik. Selanjutnya budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, inilah dia skemanya. Ya, budaya positif akan muncul ketika lingkungan yang positif. Kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya. Selanjutnya yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba perhatikan Bapak Ibu yang mana ini ya yang menggunakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang gambar sebelah kiri atau gambar sebelah kanan? Ayo dari perempuan dulu. Silakan. Yang mana itu keyakinan kelas? Nah, ya, sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah sana Pak. Sebelah kiri. Nah, coba apa? Mengapa? Silakan. Jawabannya sebelah kiri. Mengapa? Dari perempuan dulu. Ya, silakan. Nah, biar Tak ada proses. sebentar dulu. Keyakinan kelas sebelah kiri. Karena datang tepat waktu mengucapkan salam itu termasuk keyakinan karena dibikin oleh aturan sama murid sendiri. Jadi merupakan keyakinan kelas, bukan peraturan. Ya, sudah Menurut banyak. ya, Sebelah bagi kanan. Ya, sebelah kanan itu merupakan peraturan karena dia diperintahkan oleh kepala sekolah untuk guru atau murid. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu ya. Jadi yang menjadi keyakinan kelas adalah yang sebelah kiri ya. Jadi sudah bisa ya menganalisa ya. Baik, selanjutnya kita lihat dulu ya. Di sini ada peraturan. Coba ini keyakinan kelas atau apa ini ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Nilai-nilai universal apa yang muncul gitu? Pak boleh contohkan satu dulu Pak. Ya. Coba, oke. Tanggung jawab. Nah, ya kan itu kan nilai apa tadi? Nilai universal. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai universalnya apa? Menghormati orang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai atau menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke, bergantian atau menunggu giliran. Budaya anti. Ya, disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib. Apa itu? Disiplin. Oke, sama-sama kita lihat ya. Yang terakhir tadi, keselamatan dan keamanan. Ya kan? Keselamatan itu. Ya, namanya jangan berlari-lari di koridor. Ya. Baik dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, siswa kita
tingkah laku yang tidak kita inginkan. Ini kita ibaratkan sama siswa ini, ya. Makanya saya tuh gini, kasih sayang, rasa yang diterima. Anak yang bandel itu kenapa dia seperti itu? Karena mungkin rasa kasih sayangnya kurang di rumah. Jadi mungkin orang tuanya yang kepo, dan sebagainya. Jadi makanya satu pun yang tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Kemudian kesenangan anak kan ada bermain. Ya. Bukan hanya anak, kita pun ada kesenangan kita kok. Ya. Kemudian kebebasan. Kita manusia itu tidak mau dikekang. Pernah nggak Bapak Ibu di dalam kamar 2 jam di rumah? Nggak ada itu. Ya. Dan hal kalau tidur ya, kalau tidur beda. Dikurung di dalam apa namanya, di dalam kamar 2 jam nggak ada yang tahan. Silakan. Kalau kita mungkin sebagai guru di sekolah, apakah kebebasan itu merupakan suatu kebutuhan juga bagi kita, mungkin sebagai guru? Begini Pak, tentang kebutuhan dan manusia itu tadi Bapak sampaikan sesuai yang tertera di layar. Yang pertama adalah kasih sayang yang kasih sayang dan rasa yang diterima, kemudian kesenangan, kebebasan. Dan selain itu kita mungkin melaksanakan tugas di sekolah. Apakah suatu kebebasan itu perlu juga kita gitu Pak, yang harus kita terima atau bagaimana? Apakah harus selalu diperintah gitu Pak untuk melaksanakan tugas, sehingga mungkin kadang-kadang dari motivasi diri sendiri itu rasanya selalu tidak ikhlas untuk melaksanakan suatu tupoksi kita dalam bertugas. Itu saja Pak. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, bahwasanya budaya yang terjadi dalam dunia kerja kita tentunya seperti itu Pak. Jadi makanya itu yang mau kita rubah, tentunya sebagai pemimpin sekolah juga itu yang perlu dirubah, karena memang kita pun guru perlu kebebasan, tetapi kebebasan yang sesuai dengan aturan, bukan kebebasan yang kebablasan. Kan begitu kan? Karena setiap manusia tidak mau yang dikekang dia. Manusia itu maunya berjalan, bekerja dia tanpa ada rasa takut. Apakah Bapak Ibu bekerja di sini ada rasa takut? Tidak ada. Ya, kita di sini kan bekerja, masuk ke kelas, amankan kelas. Setelah itu, apakah di kelas itu kita takut menghadapi misalnya apa yang akan datang? Tidak ada. Ya, baik. Itu saya rasa. Kemudian penguasaan. Kita kan manusia mau pengen menguasai, sudah pasti. Ya, seperti misalnya kita orang tua, mama contohnya menguasai anaknya ya kan, supaya nurut semua, sudah pasti. Atau menguasai yang lain-lain, harta warisan dan sebagainya. Nah, itu kebutuhan dasar daripada manusia. Ya, jadi siswa itu pun mau seperti itu, dia pengen menguasai kelas itu. Ya, makanya dia bertindak tidak sesuai dengan yang kita inginkan sebagai guru. Yang mau dicubiti lah kawannya, diambillah pensilnya, semacam lah itu dilakukannya. Karena dia berusaha untuk menjadi seorang penguasa. Makanya itu harus kita mengerti, kita paham. Oke? Baik, ini dari tadi kita serius, sekarang kita nonton dulu video ini ya Bapak Ibu. Ini 5 posisi kontrol pengendali guru. Nanti di sini ya kita akan membuat di keyword ini ya, mana nanti posisi mana yang Ibu lakukan, posisi kontrol mana ya, dengan menonton video ini. Oke? Ya, sabar ya Bapak Ibu. Ya, ini dia. Sembari saya bagikan ini,
tulisnya di sini ya. Jadi sedang oke. Kenapa saya harus beli 18 Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawabnya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kenyang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah
benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pasti istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah. Saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba bikin dari awal saya, Bu. Baik, kalau Naren punya alasan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan realisasi alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Dari video tersebut, Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini? Karena ada tadi itu 5 itu kan, posisi kontrolnya. Silahkan ditulis di kertas yang sudah saya bagikan. Oke. Iya, jadi iya ini dia. Tadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ayo, mana yang Bapak Ibu pilih? Kalau sudah siap ditulis, silakan ditempelkan di sini ya, Bapak Ibu. Silakan ditempelkan di sini. Kalau sudah siap. Ditulis namanya dulu ya. Tulis namanya jelas. Biar kita bisa nanti menjawab, membahasnya ya. Ya, silakan ditempel Bapak Ibu. Nah, dimulai dari sini. Pak Arlin yang pertama. Silakan Pak Arlin. Dia mengambil posisi pemantau, manajer, dan pembuat rasa bersalah. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau serta manajer. Ya. Siapa ini? Pemantau. Ya. Oke, yang sudah selesai yang harus ditempelkan ya. Silakan Bapak Ibu. Kenapa? Pembuat rasa bersalah. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Sudah? Rasa aku, walaupun aku udah sering Habis. Yang boleh banyak itu Oke. 1, 2 bisa. Hah? 4 bisa, 5-5-nya pun bisa. Yang penting jujur sudah dilaksanakan selama ini sebagai seorang guru. Ya. Oke. Baik. Nanti kita berfoto di sini ya, makanya pulang aja lah. Hah? Pulang. Baik. Kita lihat ya jawaban dari Pak Arif. Bapak itu telah melakukan posisi kontrol, pemantau, manajer, pembuat dan bersalah. Oh, tepuk tangan dulu Pak Arif dulu. Mantap ini. Ya. Kemudian Bu Fauzia, posisi penghukum, teman, manajer dan pemantau. Wow, bagus. Kemudian Bu Eva, pembuat rasa bersalah dan manajer. Mantap ya guru kita. Kemudian Bu Risma, teman dan pemantau. Selanjutnya Bu Rati, pembuat rasa bersalah, manajer dan pemantau. Bu Sri, teman dan pemantau. Kemudian Bu Atik posisi 1 dan 2, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian Bu Abida, pembuat rasa bersalah dan pemantau, dan Bu Eka, penghukum dan pembuat rasa bersalah dan teman. Baik, ya. Nah, itulah yang sudah kita lakukan selama ini di dalam kelas atau di sekolah. Ya. Baik, kita lanjut. Sini pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah, lakukanlah demi ibu atau bapak. Itu posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu dapat di posisi penghukum. Nah, itu kata-kata yang kita sampaikan kepada anak kita, ya. Kemudian bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Ya, di sini kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan. Apakah yang ini bagaimana memperbaiki masalah ini? Manajer memperbaiki kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, baik. Terakhir segitiga restitusi. Ya. Ini segitiga restitusi ini bagaimana cara untuk supaya anak itu bisa melakukan sesuatu itu tidak dari luar tetapi dari dalam diri. Ya. Yaitu dilakukan melalui satu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, tanyakan keyakinan. Ya. Yang pertama, stabilkan identitas. Ini katanya ya, stabilkan identitas. Kedua, itu hal yang manusiawi. Ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ini tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas anak. Ketika anak bisa bermasalah, kita panggil dia. Inilah kata-kata yang kita sampaikan. Jangan di luar daripada ini. Ya. Kalau sempat misalnya ada anak bermasalah, udah dia bermasalah, datang lagi kita marah, bertemulah air panas dengan air panas. Apa yang terjadi? Meluap.
ya. Tetapi kalau kata-kata ini yang muncul, yang terjadi adalah kesenangan, ya. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang mau kita sampaikan, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini apakah yang penting bagi kamu? Kita tanyakan sama dia. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, cuma masalahnya kalau nggak mau menjawab macam mana? Nah, itu tadi harus berhasil kita di identitas tadi. Stabilkan identitas. Kalau sudah berhasil kita di situ, yakinlah ini sudah akan berhasil. Ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? Ya tentunya dia kalau sudah tenang pasti bisa, Pak, bisa, Bu. Selanjutnya adalah tanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita sampaikan? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini nilai itu. Tentunya nanti kan disampaikan ini. Nah, kita kaitkan apa pelanggaran yang dilakukannya. Nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ya. Apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, nah itulah segitiga restitusi. Untuk itu Bapak Ibu ada di sini diskusi singkat ya kepada Bapak Ibu. Ini akan Bapak Ibu jawab ya. Kita bagi bisa 3 kelompok ini atau 2 kelompok aja ya. 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kita membahas kasus ini ya. Saya kasih di sini lembarannya. Bapak Ibu bisa menuangkan dari sini. Itu bukan masalah keterlambatan, tetapi di situ masalah sepatunya yang tidak mereka pakai. Masa sepatunya warna yang lain dipakai? Tapi saya baca loh. Nah, gitu ya. Baik, tapi waktu kasih tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya. Oke. Ya, kelompok 1 mau tampil juga. Oke, silakan. Mana sendiriannya? Kita ada kawannya. Kamu sendirian. Mana kelompok? Banyak dong, Pak. Baiklah, kami nomor 1 yang pertama atas nama Bu Risnawati, Pak Amin, Bu Risnawati dan Ibu Siti Abida akan menyampaikan hasil dari pertanyaan dari diskusi yang kami lakukan. Adapun pertama tadi itu tentang pertanyaannya menurut Anda sikap bersih apakah yang diambil oleh Pak Lukman jelaskan kemudian apa indikatornya. Adapun jawaban yang kami buat adalah adapun sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman itu adalah dia sebagai penghukum. Adapun indikatornya itu jelas yang pertama Saprina sudah menyadari tentang kesalahannya tentang kesalahan sepatunya, namun Pak Lukman ngotot tentang aturan harus tentang aturan yang telah ditetapkan yang telah ditetapkannya. Kemudian indikator yang kedua, Saprina sepatunya disuruh ditanggalkan oleh Pak Lukman, walaupun Saprina itu sendiri sudah mengatakan untuk memperbaiki kesalahannya untuk tidak mengulangi di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 baru dia nyambung, ya kan? Jangan ya, iya. Karena kelompok 1 kompak, ya kan? Baik, jadi artinya begini Bapak Ibu, dalam menganalisa sesuatu itu kita harus konsentrasi.
Jangan pula ditanya misalnya ubi, masa jawabannya batu? Kan sudah lari. Nah, jadi tapi walaupun seperti itu kita proses belajar ya Bapak Ibu, proses belajar untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi, apalagi diskusi kelompok itu sangat penting. Saya hanya mau menguji pemahaman kita aja, ya. Saya bukan bilang itu salah atau benar, ya. Tapi ya saya berterima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Kiranya aksi nyata saya ini boleh berdampak lebih baik kepada sekolah kita, ya. Boleh kita terapkan sedikit demi sedikit, nggak usah banyak, sedikit pun bisa kita lakukan, sudah lumayan, ya. Nah mungkin itu cukup sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang untuk kita sekalian. Saya kembalikan kepada saudara. Baiklah, kita telah mendengarkan aksi nyata yang diberikan oleh Bapak Yunus. Seperti yang kata tadi Bapak itu, semoga ini bermakna dan bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Baiklah, selanjutnya kita akan penutupan acara diskriminasi. Tetapi sebelumnya kita dengarkan dulu refleksi. Yang pertama itu, menurut Anda baru apa yang Bapak Ibu dapat dari workshop dari hari ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti workshop ini, khususnya tentang hukuman dan konsekuensi? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang ketiga, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jelaskan. Yang keempat, dari 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan mana yang paling Anda butuhkan saat ini? Jelaskan menurut pendapat Anda. Yang kelima, setelah pembelajaran ini, apa yang akan Anda lakukan? Untuk jawaban dari masing-masing pertanyaan ini, mari kita kirim nanti lewat grup WhatsApp kita. Baiklah, kita acara diskriminasi ini dengan kata penutup oleh Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira ini yang dapat saya yang bisa memotivasi. Kalau apa? Karena pajak pun dari rakyat untuk rakyat, dan ini pun dari kita mudah-mudahan guru ini semua sukses. Tidak, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kayak dokter bintang 5 perasaan banget ini. Baiklah, karena acara kita buka dengan doa, maka acaranya juga bisa ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Ketua Komite. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah acara diskriminasi positif kita. Mari kita bertepuk tangan. Demikianlah hasil pemaparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri 102 060 Kosik Putih. Kiranya dengan video ini bisa menginspirasi kita sekalian. Sampai jumpa. Salam guru penggerak. Terima kasih.